Halo warga Kristus dan Shalom. Para apologet Islam sering berusaha keras menyangkal soal keyakinan Kristen. Namun, ada beberapa fakta tentang agama Kristen yang begitu sulit bagi mereka untuk menerima. Fakta-fakta yang diungkapkan dapat membuat bingung dan sering menjadi bahan hinaan bagi apologet Islam. Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Dalam dialog antar agama Kristen dan Islam, terdapat beberapa fakta teologis dan historis yang sering menjadi sumber perdebatan dan sulit diterima oleh apologet Islam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dasar dalam pandangan teologi, kitab suci, dan interpretasi sejarah. Berikut adalah beberapa fakta Kristen yang sering menjadi tantangan bagi apologet Islam. Keaslian Alkitab. Kristen menganggap Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai wahyu Allah yang otentik dan tidak berubah. Sebaliknya, apologet Islam sering berargumen bahwa Alkitab telah mengalami distorsi atau perubahan. Fakta bahwa naskah kuno seperti Dead Sea Scroll atau Codex Sinaiticus mendukung keaslian Alkitab dan sering sulit diterima oleh pihak Islam. Kristen adalah agama terbesar di dunia. Agama terbesar di dunia pada tahun 2024 adalah Kristen dengan jumlah penduduk sekitar 2,4 miliar jiwa. Agama Kristen terdiri dari beberapa aliran seperti Katolik, Protestan, dan lainnya. Sementara itu, Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 2,2 miliar jiwa. Berbeda dengan Indonesia, pemeluk Islam di Indonesia terbesar pertama dan kedua diduduki oleh agama Kristen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, he's a jolly good man. Oh, he's a jolly good man. Oh, he's a jolly good man. Kristen lebih tua daripada Islam. Istilah Kristen muncul pertama kali di Antioquia sekitar tahun 40-44 Masehi. Hal ini tercatat dalam Alkitab Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Kristen yang artinya adalah pengikut Kristus. Fakta ini menunjukkan bahwa Kristen telah ada jauh sebelum Islam berkembang. Dalam perspektif Islam, klaim ini sering dianggap berbeda dengan Islam yang mengajarkan bahwa agama yang benar telah ada sejak zaman Nabi Adam, dan Nabi Muhammad hanyalah penyempurna ajaran tersebut. Apologet Islam sering melihat Islam bukan sebagai lebih mudah, melainkan agama asli yang dikembalikan ke bentuk murninya melalui Al-Quran. Fakta bahwa Kristen berkembang lebih awal sulit diterima karena Islam memandang ajaran-ajaran ini sebagai penyimpangan dari ajaran para nabi yang sebenarnya. Kristen tidak mengakui Muhammad. Fakta bahwa agama Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi atau rasul Tuhan merupakan salah satu poin yang sering sulit diterima oleh apologet Islam. Berikut adalah penjelasan terkait alasan-alasan di balik penolakan Kristen terhadap kenabian Muhammad dan mengapa hal ini menjadi perdebatan antar kedua belah pihak. Pertama, ketiadaan nubuat tentang Muhammad dalam Alkitab. Islam sering mengklaim bahwa kedatangan Nabi Muhammad telah dinubuatkan dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ayat-ayat seperti Ulangan 18 ayat 18 dan Yohanes 14 ayat 16 sering digunakan untuk mendukung klaim ini.
Namun, Kristen mentafsirkan ayat-ayat tersebut berbeda. Mereka berpandangan bahwa nubuatan tersebut merujuk pada Yesus Kristus atau Roh Kudus, bukan Nabi Muhammad. Fakta bahwa Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan Muhammad sulit diterima oleh apologet Islam. Kedua, Yesus sebagai penutup wahyu. Dalam iman Kristen, Yesus dianggap sebagai penyempurna wahyu dan satu-satunya perantaraan antara manusia dan Tuhan. Ibrani 1 ayat 1-2. Kristen percaya bahwa setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang diperlukan karena karya keselamatannya telah selesai melalui kematian dan kebangkitannya. Pandangan ini bertentangan dengan Islam yang menganggap Muhammad sebagai nabi terakhir dan penyempurna antara para nabi sebelumnya. Ketiga, kritik tentang kehidupan Muhammad. Beberapa apologet Kristen menolak kenabian Muhammad dengan merujuk pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupannya yang dianggap tidak sesuai dengan standar moral dan spiritual para nabi dalam Alkitab. Contohnya, pernikahan Muhammad dengan Aisyah yang masih muda atau keterlibatannya dalam peperangan dianggap tidak sejalan dengan figur nabi dalam tradisi Kristen. Pandangan ini sulit diterima oleh apologet Islam yang melihat kehidupan Muhammad sebagai standar sempurna bagi umat manusia. Kekristenan lebih maju daripada Islam dalam hal sains dan teknologi. Islam pernah mengalami masa kemasan pada bidang sains dan teknologi pada abad ke-8 seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Haytham hilang digantikan dengan penemuan dari Eropa. Apologet Islam sering menyebut kontribusi ini sebagai bukti bahwa Islam telah memberikan sumbangsi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Namun, apologet Kristen berargumen bahwa penemu Islam ini tidak ada penerusnya untuk melanjutkannya, sehingga apologet Islam hanya terjebak dalam romantisme masa lalu. Ada beberapa hal mengapa inovasi Islam di dunia modern tidak berkelanjutan. Pertama, kontribusi Islam tidak berkembang menjadi revolusi ilmiah seperti yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 hingga 18. Revolusi ilmiah di Barat membawa perubahan paradigma besar seperti metode ilmiah modern yang tidak terjadi di dunia Islam. Kedua, inovasi pada zaman keemasan Islam berhenti atau tidak ada yang melanjutkan. Hal ini disebabkan karena konflik internal, kurangnya institusi ilmiah, dana, dan interpretasi agama. Akibatnya, banyak ilmuwan Muslim berhenti berkembang dan tidak berdampak signifikan pada inovasi zaman modern. Ketiga, negara Barat dan Asia lebih mendominasi dalam hal sains dan teknologi, sehingga negara-negara Kristen lebih berkontribusi terhadap kemajuan teknologi sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa warisan ilmu Muslim di masa lalu tidak memberikan kesinambungan yang kuat di arah modern. Keempat, penemu Islam kurang berinovasi, sehingga Muslim tidak memainkan peranan signifikan dalam teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan AI, internet, eksplorasi ruang angkasa, atau perkembangan energi. Sehingga penemuan Islam hanya dianggap sebagai sejarah saja tanpa ada warisan dan kontribusi sains dan teknologi di zaman sekarang ini. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Ini masih hal yang umum, belum fakta doktrin Kristen yang apologet Islam jika tidak bisa menjawabnya hanya menjadi bahan hinaan. Kita akan bahas di video berikutnya. Itulah beberapa fakta Kristen yang sulit diterima oleh apologet Islam. Jika kalian mempunyai tambahan fakta lain, jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.